Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 5 Januari 2025. Luar biasa ya, IHSG Perkasa naik 111 poin, 1,27%. Jadi volume perdagangan hari ini secara value luar biasa memang. Totalnya di market reguler 29,15 triliun. Jos ini. Asingnya hanya menyumbang 4 triliun saja ya. Sorry, 6. Nyumbang 6T dan hari ini net sell 9 miliar. Saya pikir hari ini bakalan lumayan rontok ke bawah karena isu Trump kemarin. Ternyata dugaan saya salah dan investor-investor lokal menggila. Luar biasa secara transaksi. Pergerakannya sangat-sangat optimis sekali dan selamat buat teman-teman yang hari ini mendulang cuan ya. Oke, hari ini kita bahas apa ya? Ini ada inflasi, ini sudah update di bulan Desember 2025, 2,92%, ini tertinggi satu tahun terakhir, sangat optimis sekali ya, luar biasa. Inflasi naik berarti ada indikasi permintaan naik sehingga bisa mendorong juga pertumbuhan. Ya harapannya penghasilan kita tidak tergerus oleh inflasi ini gitu ya. Jadi penghasilannya juga naik, harga-harga naik, tapi kenaikan penghasilan itu jangan sampai tergerus oleh inflasi. Jangan sampai kenaikan penghasilannya lebih rendah daripada inflasi, rugi berarti. Kalau kondisinya seperti itu, kita bahas pertanyaan aja ya. Nyangkut di BUFA 1600, apakah cocok average down atau ditunggu? Ini kemarin sudah kah? Oh sudah kayaknya. Ini saya nggak tahu jawabannya ya kemarinnya. Ini belum dihapus, sorry. Bang, untuk menghitung harga wajar ini ada berapa cara? Atau yang abang ajarkan ini yang paten? Yang paten bang. Ya caranya itu. Jadi mau hitung harga wajar apapun sahamnya, caranya itu ya. Jadi ini ya, tentukan sahamnya, tentukan targetnya, imbal hasil yang diinginkan, masukkan potensi EPS-nya, masukkan estimasi dividen payout rasionya, hitung harga wajarnya dengan interpolasi dari yield dividennya. Contoh Antam. Antam harga hari ini berapa sih Antam? Oh iya, Antam naik ya. Kemarin sudah disepil-sepil, hari ini memang benar naik. Perkasa ini 3.390, 3.390. Nah, dengan dividen satu tahunnya 308, maka yield dividennya jadi 9,09%. Berarti harga wajarnya mendekati karena harganya sudah naik. Kemarin harganya masih di bawah 3.200 sehingga masih ada potensi up atau MOS-nya masih ada. Kalau sekarang ini tinggal 1% aja ya, kita anggap nggak ada lah, sama persis. Cita 4450 harga wajarnya di 4168. Jadi ini harus lebih murah lagi, harus lebih di bawah lagi. Jadi gitu, sesimpel itu. Artinya harga wajar itu dihitung berdasarkan imbal hasil yang kita ingin dapatkan. Kalau kita beli di 3390 dapat imbal hasilnya 9,09%. Kalau kita beli di 3422 imbal hasilnya 9%. Sesuai dengan target. Kok nggak 10? Ya boleh aja, mau 10% boleh. Artinya kalau 10% ini dibagi 10 ya, bagi 10 berarti harga wajarnya harus lebih rendah lagi, 3080. Kenapa 9%? Karena hitungannya dari sini nih. Ketika kita masukkan 9%, target kita pensiun pengen punya 10 juta per bulan atau uang nilainya 18 juta per bulan untuk 25 tahun lagi, itu kehit ya. Setelah 25 tahun kita nabung 2 jutaan saja. Nabung 2 jutaan per bulan selama 25 tahun. Itu kehit nih, 19 juta kita dapat dividen. Jadi amount investasi 2,6, dividen per tahun 234 dibagi 12 ya 19 juta per bulannya. Dan itu dirasa cukup untuk kelas kehidupan yang cukup lah menurut saya di kampung ya. Kalau 10 juta untuk 2 orang itu harusnya cukup. Cara konfirmasinya gimana ya dibandingkan UMR aja. UMR kan 5 juta di Bekasi ya, 5 juta berapa? 500 ya, 5 juta 900 kah? Lupa saya. Oh 5 juta 900 nih, lupa saya. Jadi 2 kali UMR, berapa? 1,9 kali, 1,8 kali UMR. Kalau nggak cukup ya perlu dilihat lagi style hidupnya ya. Lalu Bang, bahas soal rekening RDN yang diblokir gara-gara nunggak pajak. Jadi takut saya investasi saham di negara ini.
Soalnya masih belum paham cara lapor SPT. Saya biasanya lapor SPT langsung ke kantor pajak, kemudian disampaikan gaji per bulan dan bukti lapor pun keluar. Nggak ada lapor aset saham, tabungan, dan lain-lain. Dipelajari saja untuk lapor aset saham dan lain-lain itu perlu ya. Jadi triknya supaya Anda itu tidak mendapatkan kenaikan aset yang sangat signifikan, tiap tahun Anda cicil ya teman-teman ya. Misal tahun ini nggak pernah lapor SPT misalnya. Tahun ini mau lapor penghasilannya A misalnya. A itu sudah berjalan misalnya 10 tahun. Harusnya asetnya perkembangannya A aksen, misalnya A aksen gitu ya. AB lah gitu ya asetnya, ini aset. Asetnya A B, C, D, E, F. Nah, misalnya asetnya udah 6. Kemudian ini penghasilan. Penghasilan taruhlah 10 juta per bulan. Harusnya setahun 10 juta per bulan itu kalau nabung ngirit-ngirit gitu ya. Harusnya dapat asetnya 1 tahun itu maksimal AB. Maksimal A, bukan A, B, C, D, E, F ya. Ya sudah, laporin dulu tuh. Tahun ini lapor AB. Kasus ini kebetulan ini rekan saya kenal orangnya, asetnya banyak Pak, Duding. Terus yang lain-lain ada, istrinya juga bekerja, dia juga investor di mana-mana gitu ya. Artinya asetnya besar, asetnya banyak, dan perputaran uang di rekeningnya juga pasti besar. Kalaupun ngomong total aset, asetnya mesti dinotis oleh kantor pajak. Nah kalau teman-teman masih retail itu intinya di bawah 10 miliar di saham. Nah ini lapor nih. Jadi gini, 10 juta ini AB dulu tahun ini. Tahun depan tambahin C. Ini tahun pertama ya, tahun 1. Ini saya nggak niat ini bikinnya. Intinya cuma menjawab pertanyaan. Intinya begitu. Nah terus tahun depannya lagi D tambahin. Tahun depannya lagi E gitu. Tahun depannya lagi F. Nah penambahan aset ini setara nggak dengan gaji yang 10 juta per bulan. Dengan diirit-irit, misalnya 10 juta per bulan itu bisa nabung, maksimal bisa nabung misalnya 6 juta. Yang 4 juta itu jadi pengeluaran. Sehingga nabung 6 juta ini kalau dikalikan 12, kira-kira kan 72. Nah penambahan aset nih, misalnya ini AB ini adalah rumah, mobil misal. C ini adalah 72 itu berarti setahun ya 72, berarti ini motor nih 2 atau apalah, intinya disesuaikan perkembangan penghasilan kita disesuaikan dengan perkembangan aset. Kenapa seperti itu? Supaya aset kita ini tercatat di kantor pajak. Prinsipnya pajak itu adalah apa yang saya hasilkan dengan apa yang saya simpan, saya laporkan di tahun yang bersangkutan. Kalau dari mereka tidak ada koreksi, nihil, berarti laporan kita sudah diakui gitu. Tapi kalau ini Anda laporin di 1 tahun langsung padahal tidak ada tax amnesty, nanti akan aneh. Misal ABCDF ini nilainya adalah 1 miliar misalnya, ekstrim nih 1 M. Penghasilan kita itu cuma 10 juta sebulan. Pas waktu lapor langsung laporin semua ABCDEF. Nilainya di laporan SPT 1 miliar. Notice dong pegawai pajak. Loh, ini hasilnya cuma 10 juta kok bisa menghasilkan 1 miliar. Berarti kalau 1 miliar ini dibagi 10 juta 100 tahun. Padahal itu belum kebutuhan pokok, belum lain-lain. Oke lah, taruhlah misalnya dia bisa nabung 5 juta. 200 tahun gitu ya. Nah, bisa jadi ini dinotis. Jomplang kan? Sehingga suspeknya orang ini pasti punya penghasilan yang lain. Kalau penghasilan kita 10 juta per bulan, tapi asetnya 1 miliar, berarti berpotensi punya penghasilan yang lain. Di mana penghasilan yang lain itu selama ini belum dilaporkan. Kalau ini dianggap sebagai aset kita, maka penghasilan yang lain yang belum dilaporkan bisa kita anggap sebagai penghasilan yang belum dilaporkan pajaknya. Sehingga aset yang bisa diakui hanya AB saja misalnya. CDEF itu senilai misalnya 600 juta misalnya. Sehingga ini dianggap sebagai aset yang atau dianggap sebagai penghasilan yang belum dibayarkan pajaknya. Berapa pajak penghasilan 600 juta? Ini tarif pajak PPh 21
600 juta itu berarti di atas 500 kan? Berarti 30%. Sehingga 600 juta ini kita dianggap nunggak pajak 600 kali 0,3. 180 juta. Jadi supaya ini clear and clean, Anda mesti membayarkan 180 juta tambahan. Baru setelah itu 10 juta ini setelah itu tahun-tahun berikutnya baru clear. Makanya dulu ada tax amnesty. Amnesty itu pengampunan pajak. Sehingga ini itu tidak dianggap 30% tapi hanya dianggap berapa kemarin tuh 3% ya kalau enggak salah ya. Bayar 3% saja jadi dari 360 menjadi 18 juta. Jadi walaupun kita punya penghasilan gede ya tidak dikenakan tarif ini gitu. Karena dianggapnya tadi aset 600 juta itu sebagai sebuah penghasilan. Penghasilan yang dulu-dulu belum pernah dikenakan pajak. Misal apa yang contohnya Anda jual beli di UMKM misalnya jual beli mobil misalnya atau motor. Kan kadang jual belinya kan langsung ya ke second ya, motor second, mobil second kan langsung tuh sama pembeli. Itu kan nggak terikot pajak jual beli nggak ada, dan nggak terikot pajak penghasilan nggak ada. Pajak yang dibayarkan adalah pajak mobilnya, pajak barangnya gitu, bukan pajak transaksinya, bukan. Padahal setiap transaksi jual beli kan biasanya ada pajaknya. Terus hasil itu digulung, jadilah aset. Kita untung nih 1 bulan dapat dari penjual beli motor atau jual beli mobil. Karena UMKM kita kan nggak lapor tuh, nggak punya PT karena individu kan. Nah itu taruhlah penghasilan sebulan 20 juta. Gaji 10 juta, penghasilan di luar 20 juta. Jadi total 30 nih. Punya aset 1 miliar ya. Dibagilah kira-kira 20 juta, 25 juta ya. Ya kira-kira 40 tahun. Nah ini agak-agak normal nih. Kalau punya penghasilan 30 juta, terus punya aset 1 miliar, ini ya agak-agak normal lah. Kalaupun misalnya pun mau dinaikin lagi misalnya 30 ya. Jadi dalam setahun lah ini ya. Nah ini mestinya agak-agak normal. Ini nggak akan notice. Nah, pegawai pajak nggak akan notice kalau penghasilannya 40 gitu. Tapi kalau penghasilannya 10 atau cuma 120 juta setahun, terus punya aset 1 miliar, bisa notice anehnya, sehingga kita kena pemeriksaan gitu loh. Kalau SPT yang kita laporkan nggak kena pemeriksaan, kemudian perkembangan asetnya setahun itu normal, wajar, penambahan asetnya juga wajar, artinya penghasilan kita itu tercover dari aset perkembangan aset, ya normal-normal saja. Walaupun Anda punya bisnis di luar, mestinya itu tidak jadi masalah karena kan tercover dengan penghasilan yang sudah terlaporkan. Artinya bisnis di luar itu tidak signifikan. Kan ada orang yang hidupnya boros, ada orang yang hidupnya ngirit. Ya kalau kita hidupnya ngirit nih, punya penghasilan 30 juta sebulan misalnya, terus hidupnya ngirit, sebulan cuma habis 5 juta, 25 juta buat nabung, asetnya tambahnya pasti lebih cepat dibandingkan dengan orang yang punya penghasilan 30 juta tapi pengeluarannya 25. Jadi dia cuma nyisain 5 juta sebulan, asetnya perkembangannya mungkin akan lambat. Nah itulah perbedaan nanti orang-orang yang mungkin diperiksa oleh pajak. Jadi menurut saya nggak usah takut ya. Ya beliau sepengetahuan saya yang sudah pernah di-share itu udah 2 kali kayak gitu ya. 2 kali itu maksudnya berdiskusi lah. Beliau memang guru saya itu. Kalau masalah fighting ke pemerintahan ya, masalah kayak gitu luar biasa. Pokoknya inspirasi. Kalau orang lain kan alah ngapain sih repot gitu, kadang-kadang kan gitu ya. Beliau enggak, hebat itu Pak. Saya enggak sebut namanya lah ya. Intinya saya kenal secara pribadi ke beliaunya. Pokoknya inspirasi banget. Gitu. Inspiratif. Buat teman-teman ya menurut saya sih nggak usah takut. Yang penting gaji per bulan oke ada. Kemudian aset dilaporin, kan aset di SPT ada tuh kolom aset. Laporin aja, cicil tiap tahun cicil. Penambahan asetnya normal ya sudah. Yang gede-gede yang HNWI banyak kok di luar retail kayak kita ini banyak. Yang putaran rekeningnya nggak normal kayak kita banyak. Saya sih masih normal putaran rekeningnya. Jadi saya nggak terlalu khawatir lah kayak gitu kan. Teman-teman pajak, orang-orang pajak itu kan juga orang-orang yang logis ya, logik. Mereka ngejar itu yang memang benar-benar yang mestinya dikejar. Nah kalau kayak
rekan saya itu bukan dikejar sebenarnya, tapi ada terhutang gitu ya. Ada terhutang pajaknya berapa tuh? 30 berapa kemarin. Nah, belum dibayar. Ya setelah dibayar langsung dibuka. Ya bisa jadi karena kesibukannya yang lain kan bisa jadi apa namanya? Terlewatkan kan bisa begitu toh. Nggak sengaja. Karena saking banyaknya itu tadi, asetnya banyak beliau. Dan mungkin nggak semuanya di PT-PT kan, gitu masih atas nama pribadi dan seterusnya kan manage-nya juga susah. Nah, saya pikir itu ya untuk kali ini udah agak lama nih. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman ini ala jalanan saja. Ya menurut saya kalau perkembangan aset Anda masih normal dari gaji yang Anda laporkan di SPT, nggak usah khawatir lah. Tapi kalau lompat-lompat nih, misalnya 10 juta per bulan. Tahun ini nambah aset harganya kira-kira 200 juta rumah satu misalnya tipe 36. Tahun besok nambah lagi satu, tahun besoknya nambah lagi satu. Nah, itu aneh. 3 tahun berturut-turut nambah rumah hasil 200 juta, 200 juta, 200 juta tapi penghasilan gaji kita yang terkonfirmasi di laporan SPT itu setahunnya nggak nyampe 200 juta. 10 juta per bulan kan setahun kan 120, tapi nambah asetnya 200. Nah, orang pajak pasti juga akan, penghasilannya aja cuma 120, kok bisa nambah aset 200? Oh iya Pak, ngutang Pak. Nah, tahun depannya lagi, loh kok ini nambah lagi? Oh iya Pak, ngutang lagi Pak, kan nggak mungkin. Kecuali tahun pertama ngutang, tahun kedua nggak ada tambahan lagi. Hutang ini selesai setelah 5 tahun, habis itu tahun ke-6 baru nambah lagi 200 juta lagi rumah kedua misalnya. Itu wajar. Intinya yang kayak gitu-gitu ya, yang nggak ekstrim-ekstrim, aman lah. Makanya saya bilang dari awal, jangan gampang terpengaruh informasi yang ada di internet. Semua itu informasi itu netral selama kita belum melabelinya. Nah, labeling informasi yang ada itu ya mesti confirm dari semua sisi. Petugas pajak pasti logis-logis. Saya punya teman di pajak, saya diskusi masalah pajak banyak dengan dia. Memang tugasnya mereka begitu, dan menurut saya pemikirannya juga logis-logis. Nah, kalau kita ini normal itu ya 80% normal lah gitu. Ya mestinya nggak akan ke notice. Orang selisih cuma 20% itu penghematan aja. Berarti ini seolah-olah ini orangnya ini hemat banget. Kan ada orang yang penghasilannya nggak hemat, ada yang hemat banget. Artinya setiti kalau orang Jawa bilang. Tapi kalau sampai 2 kali lipatnya ya, penghasilan 100% tapi aset penambahannya itu setara dengan 200% penghasilan. Nah, itu baru aneh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa share, like, komen supaya makin semangat ya ngerekamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.